Dikisahkan seorang pria bernama Rudy. Dia adalah seorang pria yang telah menikah dan berkeluarga. Mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ihsan. Rudy bekerja sebagai penjahit. Sialnya ketika ia tengah bahagia bersama keluarga kecilnya, tiba-tiba musibah menimpanya, istrinya meninggal dunia karena terkena kanker. Dan ia telah menghabiskan seluruh hartanya untuk biaya pengobatan sang istri. Bahkan Rudy harus menjual rumahnya dan menggadaikan mesin jahitnya. Kini Rudy tidak mempunyai tempat tinggal, dan dia tidak bisa lagi bekerja sebagai seorang penjahit. Sebenarnya ia sangat ingin menyerah dengan kehidupannya. Tapi dia telah berjanji kepada istrinya. Sekalipun segala miliknya hilang, masa depan Ihsan tidak boleh sampai hilang. Karena itulah Rudy terus berjuang dalam hidupnya untuk memperoleh masa depan yang lebih baik. Suatu sore, Rudy mengajak Ihsan ke sebuah toko milik Harry, adik Rudy. Alasan Rudy ke sana adalah mengungsi untuk sementara waktu. Melihat kondisi kakak dan ponakannya yang memprihatinkan, Harry pun langsung mengajak mereka ke rumahnya. Namun sayangnya Harry ini sama-sama orang tidak mampu, di mana dia hanya memiliki rumah yang sangat sempit dan kumuh, ditambah lagi niat baiknya tidak disambut dengan baik oleh sang istri. Dan perdebatan rumah tangga pun terjadi di depan Rudy dan Ihsan. Mendengar hal itu sebenarnya membuat Rudy sungkan untuk mengungsi di rumah Harry. Tapi dia tidak mempunyai pilihan lagi. Setelah beberapa menit, akhirnya Harry berhasil meyakinkan istrinya untuk menampung mereka berdua. Setelah Rudy selesai membawa barangnya seadanya, Harry pun bertanya, "Untuk kedepannya bagaimana? Apa yang akan kau kerjakan untuk memenuhi hidup?" Lalu Rudy pun menjawab dengan yakin, "Aku ikut kerja denganmu dulu deh. Menjadi calo tiket atau sebagainya." Harry agak tidak enak mengajak kakaknya itu menjadi calo tiket. Karena bagaimanapun itu adalah pekerjaan yang ilegal. Namun ia juga belum menemukan solusi lain. Jadi dengan berat hati ia setuju dengan pilihan tersebut. Saat mau tidur Rudy terus kepikiran karena keesokan harinya dia akan bekerja sebagai calo. Menurutnya pekerjaan itu salah tapi ia harus mencukupi biaya hidup anaknya, keesokan harinya. Seperti biasanya Rudy, mengantarkan Ihsan pergi ke sekolah. Ketika di sekolah, ada seorang guru yang memanggilnya untuk menagih pembayaran SPP Ihsan yang masih menunggak selama berbulan-bulan. Sang guru pun mengancam kalau ia tidak segera membayar, maka dengan terpaksa Ihsan harus berhenti sekolah. Rudy yang sangat bingung karena dia belum mempunyai uang untuk membayarnya. Ia pun mencoba membujuk guru tersebut dan meminta perpanjangan waktu lagi. Dan ia mendapatkan waktu 2 minggu. Setelah itu ia langsung pergi bekerja sebagai calo bersama Harry. Awalnya ia kebingungan, tapi lambat laun dirinya menjadi terbiasa. Hingga suatu hari, Harry memintanya untuk bekerja secara mandiri tanpa ditemani olehnya. Sialnya Rudy yang tidak terbiasa bekerja sendiri, ketahuan oleh petugas keamanan. Ia pun bergegas lari untuk melarikan diri. Karena jika dia sampai ditangkap, dia akan dimasukkan ke dalam penjara. Untungnya di sebuah ruko dia bertemu dengan seorang ibu-ibu yang baik hati. Mengetahui apa yang sedang terjadi, ibu itu segera memberikan topi kepada Rudy, sebagai upaya penyamaran agar petugas keamanan tidak mengenalinya. Dan akhirnya Rudy pun lolos dari para petugas. Setelah itu Rudy dan Harry pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, tiba-tiba Rudy melihat kalau Ihsan sedang berkelahi dengan anaknya Harry, Tommy. Karena perkelahian itu Tommy pun terluka. Istri Harry yang mengetahui anaknya terluka, jelas saja menjadikan hal itu alasan untuk menyalahkan keputusan suaminya, karena telah menampung Rudy dan Ihsan. Rudy pun semakin tidak enak menumpang di rumah tersebut. Tetapi lagi-lagi dia tidak mempunyai pilihan lain keesokan harinya. Karena terpaksa akhirnya Rudy mengatakan pada Harry kalau dia tidak akan menginap di rumahnya lagi. Harry yang mengetahui kalau Rudy tidak mempunyai tempat tinggal, lalu bertanya, "Memangnya kamu mau tinggal di mana, Pan?" Rudy pun menjawab dengan senyum palsunya kalau dia sudah menyewa sebuah kamar kos. Dan dia akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Setelah itu Rudy menjemput Ihsan pulang sekolah. Dan lagi-lagi dia mendapat ancaman dari guru yang waktu itu. Guru itu mengatakan kalau mulai besok Ihsan sudah tidak boleh bersekolah di tempat itu lagi. Hal ini karena memang waktu yang diberikan sudah habis. Rudy pun kebingungan, dan dia sangat sedih karena dia tidak bisa menepati janjinya kepada istrinya. Tapi karena ia tidak ingin anaknya ikut sedih, dia menutupi kesedihannya dan tersenyum lebar di depan anaknya. Rudy terpaksa berbohong pada Ihsan dengan mengatakan bahwa mulai besok sekolahnya libur panjang. Ihsan yang masih kelas 3 SD pun percaya dan kegirangan karena sekolahnya libur malamnya.
Rudy yang sebelumnya berbohong pada Harry ternyata memang tidak memiliki tempat tujuan lagi. Dia belum mendapatkan kamar kos karena dia tidak mempunyai uang. Akhirnya ia memutuskan untuk bermalam di gerbong kereta tua di salah satu stasiun. Di malam itu sebenarnya Rudy sangat tidak tega melihat Ihsan harus tidur di gerbong kereta api. Hatinya teriris menghadapi penderitaan yang tiada habisnya ini. Namun demi terlihat kuat di depan anaknya, ia berusaha untuk tetap tersenyum lebar paginya. Setelah membelikan sepotong roti dan sebotol air, Rudy meminta Ihsan untuk tetap di dalam gerbong selama dia bekerja. Rudy yang bingung harus menjelaskan apa pekerjaannya pada Ihsan, memilih berbohong dengan mengatakan bahwa pekerjaannya adalah pekerjaan seorang petualang. Setelah Ihsan percaya, Rudy pun langsung berangkat kerja di pinggir stasiun. Ia menawarkan tiketnya kepada orang-orang. Tak lama ada seorang wanita yang membeli tiketnya, tapi tidak diduga ternyata wanita itu adalah seorang intel yang sedang menyamar untuk menangkap calo-calo yang merajalela. Rudy pun langsung ditangkap untuk dibawa ke kantor polisi. Selama perjalanan, ia terus memohon agar tidak dibawa terlebih dahulu, karena dia meninggalkan anaknya. Tapi sayangnya polisi tidak menghiraukan permintaannya dan tetap membawanya ke kantor polisi. Setibanya di kantor, Rudy langsung dimasukkan dalam sel karena perbuatannya menjadi calo. Ketika di penjara tentu saja ia terus merasa tidak tenang, karena dia mengkhawatirkan Ihsan. Untungnya nasib baik menghampiri Ihsan. Saat ia sedang bermain di sisi stasiun, tanpa diduga bertemu dengan teman lama mendiang ibunya yang mengenalnya. Wanita itu bernama Sari. Sari yang melihat Ihsan sendirian di tempat umum, memutuskan untuk menghampirinya. Ia pun bertanya alasan anak itu bisa berada di stasiun seorang diri. Setelah Ihsan cerita panjang lebar, akhirnya Sari membawanya karena merasa kasihan. Ia membawa anak itu ke rumahnya untuk dirawat sementara waktu. 2 hari kemudian, Rudy pun dibebaskan dari penjara. Dia langsung berlari ke stasiun untuk mencari anaknya. Tapi tentu saja dia tidak menemukannya. Rudy pun panik. Dia dengan kasar mengobrak-abrik tas dan barang-barang yang masih tergeletak di dalam gerbong tua. Kemudian setelah hampir putus asa, tiba-tiba dia menemukan secari kertas. Di atas kertas itu terdapat tulisan, "Pak, Ihsan tunggu Bapak tak pulang-pulang." Jadi Ihsan ikut Tante Sari sambil menunggu Bapak pulang. Setelah membaca surat itu, tanpa babi Rudy pun segera berlari menuju rumah Sari. Sesampainya di sana, Sari pun langsung memarahi Rudy karena ia meninggalkan anaknya sendirian. Tapi Rudy hanya tersenyum getir sambil memeluk Ihsan. Setelah bercerita panjang lebar pada Sari, akhirnya Rudy sadar kalau menjadi calo adalah hal yang salah. Oleh karena itu, keesokan harinya Rudy memilih untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Tapi di sisi lain, ia bingung harus menitipkan anaknya di mana ketika dia sedang bekerja. Karena jam kerja kuli bangunan membutuhkan waktu seharian. Untungnya Sari yang memiliki usaha penitipan anak, menawarkan bantuannya untuk menitipkan Ihsan padanya selama ayahnya bekerja. Dan Rudy pun setuju, dengan syarat jika nanti dia sudah punya uang, akan menyicil biayanya. Awalnya Sari menolak. Tapi karena Rudy bersikeras, akhirnya dia setuju. Hari-hari berlalu. Ihsan semakin akrab dengan Sari. Begitu pula Sari yang selama ini memilih untuk hidup melajang. Rudy pun mulai nyaman dengan pekerjaan barunya. Hingga suatu hari, Sari mengetahui kalau Rudy memiliki kemampuan menjahit. Ia pun memutuskan untuk mengenalkan pria itu pada kenalannya, Pak Kris. Yang mana Pak Kris adalah seorang bos yang memiliki usaha di bidang pembuatan jas. Tanpa berpikir panjang, Rudy pun langsung setuju unut bertemu Pak Kris. Dan nasib baik sedang berpihak padanya. Kebetulan Pak Kris sedang membutuhkan seorang penjahit. Sehingga saat itu juga Rudy langsung diterima untuk bekerja dengannya. Rudy pun sangat senang karena menjahit adalah salah satu keahliannya. Malam harinya, Rudy mengajak Ihsan dan Sari untuk makan malam. Merayakan kembalinya harapan hidupnya yang selama ini hilang. Bahkan ia sampai menghabiskan sebagian gaji yang ia dapat dari bekerja sebagai kuli bangunan. Seusai makan malam, tanpa diduga Ihsan bertanya pada Sari apakah malam ini dia bahagia bisa keluar bersama ayahnya. Sari pun menjawab bahwa dirinya sangat sedang bisa makan malam bersama mereka berdua. Seketika itu Rudy tersenyum dan berpikir mungkin saja Sari bisa menjadi sosok pengganti istrinya, karena anaknya juga sudah nyaman dengan Sari. Namun ia belum berani menyimpulkan dan membiarkan waktu yang menjawab. Hari-hari Rudy kini penuh dengan harapan dan tujuan. Ia pun bekerja sebagai penjahit yang handal. Bahkan di antara penjahit lainnya, ia adalah salah satu yang terbaik.
Hal itu juga diakui oleh atasannya dan teman-temannya yang lain. Pak Kris yang mengetahui kalau Rudy ini memiliki keahlian yang luar biasa di bidang menjahit, mengajak atasannya untuk melihat hasil pekerjaan Rudy. Dan benar saja, atasannya itu langsung tertarik salam sekali lihat. Bahkan ia langsung memberikan kartu namanya dan menawarkan kerjasama pada Rudy. Tanpa berpikir panjang, Rudy pun langsung menyetujui hal tersebut. Beberapa bulan kemudian, dengan keahlian dan kejujurannya, Rudy akhirnya berhasil bangkit kembali. Bahkan lebih sukses dari sebelumnya. Ihsan juga bisa kembali bersekolah di tempat yang lebih baik. Tak lupa, Rudy mengangkat Harry sebagai asistennya karena adiknya itu salah satu orang yang berjasa dalam hidupnya. Tak hanya itu, dengan ekonomi yang stabil dan berkat dorongan dari Ihsan, akhirnya Rudy memberanikan diri melarang Sari menjadi istrinya. Sari yang sudah terlanjut nyaman dengan Rudy dan Ihsan, dengan senang hati menerima lamaran tersebut. Suatu malam, Rudy tengah duduk di ujung kamarnya sembari memegang foto mendiang istrinya. Lalu dalam hening malam ia berkata, "Sayang, akhirnya aku bisa menepati janjiku. Kini aku telah bangkit kembali. Aku harap kamu tenang di sana melihat anak kita bahagia." Dari kisah Rudy kita dapat belajar bahwa kehidupan seperti roda yang berputar. Kadang kita berada di atas, kadang juga berada di bawah. Yang terpenting adalah bagaimana usaha kita agar roda tersebut terus berputar. Rudy mengajarkan kita untuk kuat. Bahkan di saat kondisi terburuk sekalipun, hidupnya memang sudah. Tapi ia tak pernah menyerah. Dan dengan keyakinan tersebut, Rudy berhasil membuktikan dirinya bisa sukses dan memulai hidup baru dengan harapan dan tujuan baru. Jika kalian merasa hidup seperti mimpi buruk, tenang saja, karena suatu hari kalian akan terbangun dari mimpi buruk tersebut. Jadi jangan menyerah dan tetaplah percaya bahwa setelah ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Bagaimana menurut kalian?